Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RGS yang berbahagia, tetap semangat. Kali ini kami akan membahas terkait dengan soal-soal P3K yang berhubungan dengan kompetensi sosial kultural. Nah, pada tes P3K itu ada tes yang berkaitan dengan kompetensi sosial kultural. Nah, sebelum kita membahas soal, kita harus mengetahui terkait dengan kompetensi sosial kultural. Nah, ini ya. Jadi kompetensi sosial kultural di sini berdasarkan Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017 terdapat 6 level kompetensi sosial kultural. Nah, level yang pertama yaitu peka memahami dan menerima kemajemukan. Jadi dengan adanya perbedaan itu lebih peka dan menerima kemajemukan tersebut. Di sini ya. Jadi perilaku yang sesuai dengan level ini adalah mampu memahami, menerima, menghargai perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Kemudian selain memahami, menerima, menghargai, juga menghormati perbedaan, baik itu perbedaan bahasa, perbedaan budaya, atau agama. Dengan tidak melakukan diskriminasi. Ini kata kuncinya ya. Tidak melakukan diskriminasi. Kemudian level yang kedua yaitu terbuka ingin belajar dengan perbedaan kemajemukan masyarakat. Jadi dengan adanya perbedaan itu dia ingin belajar. Ya, ingin mempelajarinya. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan level ini adalah mempelajari bahasa atau budaya daerah tempat mereka bekerja untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat setempat lebih efektif. Jadi mempelajarinya itu di sini tujuannya adalah agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat setempat lebih efektif. Kemudian bersedia mengikuti pelatihan atau program pembelajaran terkait dengan keberagaman budaya. Ini level yang kedua ya. Jadi nanti soalnya juga biasanya disesuaikan dengan level-level ini ya. Level yang ketiga yaitu mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Nah, jadi walaupun berbeda latar belakang, itu tetap di sini mampu untuk bekerja sama. Nah, contoh perilaku pada level ini adalah bekerja dengan tim dari berbagai latar budaya. Jadi walaupun latar budayanya berbeda, tetap bekerja sama dalam tim dan tetap menghargai perbedaan mereka. Menerima pendapat atau sudut pandang orang lain dengan terbuka dan menghargai keberagaman opini. Nah, kemudian level yang keempat mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Contoh perilaku pada level ini adalah mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi mengajak masyarakat untuk menghargai perbedaan dan saling mendukung dalam menciptakan persatuan. Membuat kebijakan atau program yang mengakomodasi keberagaman masyarakat. Level yang kelima, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi perbedaan tersebut itu tidak membuat lemah, ya tidak melemahkan, tidak menjadikan perpecahan, namun di sini dapat membangun dan lebih kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi.
Contoh perilaku yang sesuai dengan level ini adalah menciptakan program atau inisiatif yang menggabungkan keberagaman masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dengan keberagaman itu tidak melemahkan organisasi, tapi dengan keberagaman itu malah memperkuat untuk mencapai tujuan organisasi. Menggunakan pengetahuan tentang berbagai budaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Ya. Kemudian yang level ke-6 tadi ya, sampai 6 ya. Level ke-6 di sini adalah perekat bangsa. Nah, di sini mampu mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu dan kelompok masyarakat. Kemudian mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat. Nah, ini ya. Menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, soalnya nanti akan berhubungan dengan yang 6 level ini ya, pada kompetensi sosial ya. Di sini ada 6 ya. Kompetensi sosial, coba kita lihat untuk soalnya ya. Soal pertama, sebagai seorang ASN yang bertugas di daerah dengan tingkat keragaman sosial yang tinggi, Anda seringkali menghadapi situasi konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan budaya dan agama. Nah, jadi konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan budaya dan agama. Bagaimana Anda dapat berperan secara efektif sebagai perekat bangsa untuk mengatasi potensi konflik tersebut? Nah, jadi di sini kita dimintai pendapat ya terkait dengan peran kita ya secara efektif sebagai perekat bangsa. Yang tadi ya, yang level ke-6 tadi ya, sebagai perekat bangsa. A. Mengabaikan perbedaan yang ada dan fokus pada kesamaan tujuan pembangunan untuk menghindari konflik. Jadi mengabaikan perbedaan. B. Melakukan pemetaan sosial untuk mengidentifikasi potensi kesalahpahaman dan menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik dengan tetap menghargai perbedaan yang ada. C. Mengadakan forum diskusi terbuka yang melibatkan semua kelompok masyarakat untuk mencari solusi terbaik tanpa mempedulikan sensitivitas perbedaan. Yang D. Memihak kelompok mayoritas untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari perpecahan yang lebih besar. Yang E. Menyerahkan sepenuhnya penyelesaian konflik kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat tanpa campur tangan pemerintah. Nah, yang manakah jawaban yang lebih tepat dari A, B, C, dan D? A, B, C, D, E ini yang lebih tepat. Nah, kita bahas ya. Nah, jadi yang lebih tepat di sini adalah yang B ya. Ini jawaban yang paling tepat. Karena apa? Mencerminkan kemampuan ASN dalam mempromosikan sikap toleransi dan persatuan. Tadi kan perekat bangsa. Ya, yaitu mempromosikan sikap toleransi dan persatuan. Pemetaan sosial membantu memahami akar masalah dan potensi konflik. Sementara peran sebagai mediator menunjukkan kemampuan menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini ya. Jadi jawaban yang B tadi itu di sini mengidentifikasi kesalahpahaman ini nanti akan bisa membantu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi ya. Kemudian sebagai mediator ini berarti yang tadi yaitu kita itu memiliki kemampuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Oke, untuk yang A kurang tepat karena mengabaikan perbedaan justru dapat memicu konflik yang lebih besar.
Jadi kalau ada perbedaan itu tidak boleh diabaikan. Kalau diabaikan nanti akan menjadikan atau memicu konflik yang lebih besar. Pilihan C juga kurang tepat karena forum diskusi tanpa memperhatikan sensitivitas perbedaan dapat memperkeruh suasana. Yang D juga tidak tepat karena memihak kelompok tertentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan perekat bangsa. Jadi memihak kelompok tertentu itu bertentangan dengan prinsip apa? Prinsip keadilan dan perekat bangsa. Pilihan yang E juga kurang tepat karena ASN memiliki peran aktif dalam membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua ya di sini. Anda adalah seorang ASN yang baru dipindahkan ke daerah dengan budaya yang sangat berbeda. Budayanya sangat berbeda dari tempat asal Anda. Masyarakat setempat memiliki tradisi unik dalam pengambilan keputusan yang melibatkan tokoh adat. Bagaimana Anda sebaiknya bersikap? Yang A mengabaikan tradisi tersebut dan memperkenalkan cara pengambilan keputusan yang lebih modern. Yang B mempelajari dan menghormati tradisi tersebut serta mencoba beradaptasi dengan cara berkomunikasi sesuai dengan norma-norma setempat. Yang C mengkritik tradisi tersebut secara terbuka karena dianggap tidak efisien. Yang D menjaga jarak dengan masyarakat dan hanya berinteraksi seperlunya. Yang E melaporkan kepada atasan agar tradisi tersebut dievaluasi dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Yang manakah jawaban yang lebih tepat? Yaitu jawaban yang B ya. Alasannya apa? Jawaban B adalah yang paling tepat karena mencerminkan kemampuan ASN dalam beradaptasi dan menghargai perbedaan budaya. Ya, jadi peka, memahami dan menerima kemajemukan di sini kan ya. Level satunya tadi ya. Nah, terus mau belajar terkait dengan perbedaan tersebut. Jadi di sini jawaban B adalah paling tepat ya. Sebagai ASN penting untuk memahami dan menghormati tradisi setempat ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D ya. Mengabaikan tadi juga sudah sama dengan yang pertama tadi, itu akan menimbulkan konflik ya. Mengkritik juga nanti akan menimbulkan konflik, menjaga jarak ini berarti tidak sebagai perekat ya, perekat bangsa ya. Melaporkan kepada atasan untuk dievaluasi juga nanti akan menimbulkan konflik ya. Nah, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 3, dalam sebuah proyek pembangunan di daerah dengan keragaman etnis, sering terjadi konflik kepentingan antar kelompok masyarakat. Sebagai ASN yang bertanggung jawab, bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Jadi di daerah tersebut terjadi keragaman etnis. Kemudian sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat. Cara mengatasinya gimana? Yang A mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas agar proyek berjalan lancar. Yang B memfasilitasi dialog antar semua kelompok masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Yang C menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada tokoh adat. Yang D mengabaikan perbedaan pendapat dan fokus pada target proyek. Dan yang E membentuk tim mediasi yang hanya terdiri dari perwakilan pemerintah. Nah,
Jawaban yang tepat yang mana? Yaitu jawaban yang B, ya. Itu paling tepat karena menekankan pentingnya dialog dan negosiasi untuk mencari solusi yang inklusif, yaitu solusi yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat tersebut, ya. Ini mencerminkan kemampuan ASN dalam membangun hubungan yang harmonis. Jadi seorang aparatur sipil negara itu harus bisa membangun hubungan yang harmonis. Nah, di sini tadi ya. Mengakomodasi keberagaman masyarakat ya. Nah, oke, jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang B. Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas ini berarti adanya diskriminasi ya, sementara kan tidak boleh terjadi diskriminasi. Ini nanti akan menimbulkan konflik. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada tokoh adat berarti tidak ada kontribusi di sini ya, tidak ada kontribusi terkait dengan pemerintah ya. Mengabaikan perbedaan juga akan menjadikan konflik ya. Membentuk tim mediasi yang hanya terdiri dari perwakilan pemerintah ini juga termasuk ada rasa ketidakadilan ya di sini ya. Karena ketika terjadi seperti ini maka tim mediasinya itu harusnya dari semua pihak ya, baik dari pemerintah, tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang ada di daerah tersebut ya. Baik, yang keempat, Anda mengetahui rekan kerja Anda melakukan diskriminasi terhadap warga berdasarkan etnis. Apa tindakan Anda? A. Diam saja agar tidak terlibat. B. Menegur kerja secara pribadi dan menjelaskan bahwa tindakannya melanggar nilai ASN. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan secara diam-diam. D. Menyebarkan informasi di media sosial. E. Membela rekan kerja karena mungkin ada alasan yang membenarkan tindakannya. Jadi tindakan diskriminasi ini tidak dibenarkan ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Yang paling tepat menunjukkan sikap berani untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Ya. Jadi yang B ya. Menegur rekan kerja secara pribadi dan menyatakan bahwa tindakannya melanggar nilai-nilai ASN tadi ya. Yaitu menghargai keberagaman tadi ya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 5. Anda ditugaskan memberikan sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Nah, di sini kita sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat yang tingkat pendidikannya berbeda. Bagaimana Anda memastikan informasi tersampaikan dengan baik? Bagaimana caranya supaya informasi tersebut tersampaikan dengan baik? Yang A, menggunakan bahasa formal dan istilah teknis. Menggunakan bahasa B, menggunakan bahasa sederhana dan memberikan contoh konkret yang relevan dengan kehidupan masyarakat. C, menyampaikan informasi dengan cepat agar tidak membuang waktu. D, menggunakan media presentasi yang canggih. E, menyerahkan penjelasan kepada tokoh masyarakat. Jawaban yang tepat adalah yang B, yang paling tepat karena menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Ya. Nah, di sini menggunakan bahasa sederhana dan memberikan contoh konkret yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Jadi kita sesuaikan dengan kehidupan masyarakat tersebut sehingga informasi tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Demikian untuk pembahasan kali ini 5 soal akan kita lanjut
untuk soal-soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.